Ya. Halo, Hani di mana? Wah, ini mah curiga masih tidurnya. Iya, emang. Ah, ya ampun. Nah, hayu Kemana? itu kita ke spektakelor. Cenah nggak jadi, kan Mas Didiknya Cenah nggak bisa. Jadi kata siapa? Iya, Hani itu AA nge-WA. Aduh, WA mana nggak ada. Berarti Hani mimpi atuh itu. Ya nyata tama. Astagfirullahaladzim. Cepat kamu ke sini, ditungguin ya. Pokoknya di Sate Marangi yang ada di Baros. Haji Maya. Cimahi. Cimahi. Oh ya udah tuh Hani, bentar tuh Hani mandi dulu, nanti Hani kesana tungguin, tungguin. Di Antos. Siap, tungguin. More and more. Ya, kita berangkat ya. Siap. Coba siapin dulu apa aja peralatan. Cek. Ya. Aman ya? Aman. Ya. Halo, sip. selamat siang Pak. Selamat siang, halo. Apa kabar, Kang? Gimana makanannya? Makanannya udah habis. Alhamdulillah, udah semuanya habis. enak-enak di sini mah ya. Ya ampun, itu sate. Aduh, luar biasa. Kenyang ya. Bener nih, Sop iganya, aduh juara banget. Oh, mantap ya. Oke, mantap Kang. Siap. Makasih ya. Ya. Sekarang mau langsung kemana? Ini kita teh mau nyari satu keunikan namanya teh more and more ya. Katanya teh mengolah daun kelor jadi berbagai macam kayak pangan lah, kayak kerajinan lah dan sebagainya gitu. Di Cimahi juga cenah Kang, Akang tahu? Kalau Cimahi belum tahu sih. Belum tahu juga. Ya mudah-mudahan kalau udah tahu info-info ya. Siap atau kalau Makasih gitu. udah berkunjung ya Kang. Siap. Hatur nuhun ya Kang ya. Hatur nuhun sami-sami. Kang. Oke. Nah, yuk kalau gitu. Si Hani kemana? Aduh, bentar ya kita WA dulu. Si Hani kemana ya? Kemana tadi? Si Hani. Jam sambil, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baru mau di WA ya. Aduh. Assalamualaikum. Apa kabar? Makan dulu kita, ayo atuh. Makan dulu apa? Kita mau udah beres. Aku sama kakakku udah datang, makan dulu baru kita kerja. Halo. Let's go. Oh, ini ternyata Rachel ya. Salah. Gue. Oh, bukan. Salah. Oh. Gue. Oh, Makan dulu. oke. Yaudah ayo atuh. Udah, Geser. tadi udah. Telat. Ini udah makan juga. Kameramen udah juga. Jadi aku nggak makan. Iyalah, secara telat coba. Aku tadi mimpi. Mimpi apa? Katanya nggak jadi hari ini, Mas Didik nggak datang. aku WA Tete. Jadi aku tidur lagi tadi. Jadi Pantesan syutingnya. telat. Pantesan Kemana? telat atuh. Kemana kita? Ukurannya 2 piring. Wow, licik ih. Nggak suka. Jadi kemana kita sekarang? Kita bakalan ke satu tempat yang Spektakuler. spektakelor. Spektakuler. Oh, yang suka dipakai buat celana. Bukan. Salah. More and more katanya ini di Cimahi. Kita juga belum tahu posisinya, tapi kayaknya kita bakalan browsing dulu. Ini ngelihat mah mantep banget ini ya. Mana? Dia teh juara Cimahi Small Business Innovation Award 2020 kemarin teh. Wow. Dan kita pengen tahu nih seperti apa sih bisnisnya teh gitu ya. Berarti kita mau lihat ke sana. Kesana dong. Teman-teman udah ready? Sip, atuh Sudah ya, ready, sana. kalian sudah mamam, ya kan? Oh ya, oh iya benar-benar. Oh, yang di sananya. Oh, oke. Ini namanya Oke. Kang Ian katanya ya. Oh, siap. Ada. Ayo, let's go, kita berangkat. Let's go. Begitu. Kela tuh sebelum berangkat, sebelum Ngapain? kita let's go pantun heula tuh. Sambil pakai masker, pantun dulu. Ya, masak air biar matang. Jalan ditutup. Lalu dibuka, cakep gitu. Jalan ditutup. Nggak usah gundah. Cakep. Buka peta, cari tikungan. Cakep. Agar hidup terasa indah, mari kita silih tulungan. Let's go. Come on. Ya, ayo, let's go yuk. Let's Siap, go. berangkat. Let's go, kita Ayo. berangkat yuk. Oke. Let's go. Hey. Oi, Itu kita mau ke si Abah. Abah siapa? Daun kelor. Kang Ian, bukan Abah.
Kan daun kelor teh sama mistis-mistis ari AA. Bukan. Terus? Ini mah bisa dibudidayakan, jadi bukan kayak yang mistis-mistis gitu. Yang dikepret-kepret. Bukan. Jadi? Ini mah jadi makanan, jadi pattern, pola untuk baju gitu ya. Oh, si daun kelornya. Jadi bukan ke mistis-mistis. Oh, ai kira itu spektakuler teh. Itu wow, Spektakelor. Oh, spektakelor. Oh, salah atuh Hani. Salah. Dan katanya juga mereka bikin juga obat-obatan yang kayak kapsul gitu. Serius? Kita teh penasaran seperti apa. Gitu ya, siling tulungannya di mana. Gitu. Bukan abah-abah dukun gitu bukan, kan? Bukan, Kang Bener Ian ya? namanya. Kang Ian lah apa ya, umurnya mungkin masih muda mungkin ya. Oh. Kita juga penasaran sih. Oke. Dari suaranya sih muda ya. Oke. Coba tuh di map atuh biar kita nggak nyasar Ayo kalau gitu. Sok atuh di map dulu Oke. Sip. Di mana ini si More and More Di depan. Udah deket dong. Dekat. Ayo. Oi. Guys, Ayo come on, guys. Let's go. Nih. More and More. Oh, CS ini. Collaboration. Coba. Berarti ini. Di sini nih. Nggak salah. Enggak. Oh. Akhirnya. Kayaknya Ini amun. Alhamdulillah. Akhirnya ketemu setelah Betul. kita mencari-cari gitu kan ya. Cari-cari. Tapi gampang ditemu kan? Mau nggak atau saya di Google Maps? Iya. Luar biasa. Ayo. Siap. Kayaknya ayo tuh kita ngobrol yuk. Ayo. Ini bukan prank ya. Iya bukan ya. Ya ampun. More ini sudah menyiapkan untuk pembuatan. Ya. Masih konsumsi internal ya, dalam artian pemanfaatannya hasil panen segala macam masih untuk internal. Ya. Jadi tapi insya Allah kita sedang membuat perencanaan untuk pembudidayaan. Ya. Nanti kita diskusi lah lebih banyak ya, insya Allah. Kita punya beberapa partner mitra terkait dengan budidaya kelor ini. Ya. Ada teman-teman kami dari Palu, dari Kupang, yang memang terkenal di sana kelornya paling berkualitas. Nah, itu yang bikinnya kami datangkan dari sana. Jadi insya Allah kelor yang ada di Palu ya, dan Kupang yang selama ini terkenal berkualitas terbaik, ini akan tumbuh di Cimahi juga. Akan tumbuh di sini. Wah, Yang satu sih pertanyaannya ya. Ini nih sebelum kita ngobrol-ngobrol lanjut lagi. Kain nanam kelor tuh gampang nggak sih? Gampang. Jadi Gampang? kelor mah Gimana dalam coba? artian dia karakternya bisa agak sedikit tanaman yang tidak rewel ya. Iya. Bahkan cenderung bisa tumbuh di tempat yang agak kering juga nggak masalah. Kelor itu. Ya, kalau metodenya katakanlah stek batang, kita ambil 35 cm, kita tancapkan gitu ya. Itu itu insya Allah akan tumbuh. Jadi tidak rewel seperti tanaman yang lain. Oke. Kang itu yang lagi dipegang itu apa itu Kang? Oh, ini kita ada buku. Ini bagian dari edukasi kita mengenai pemanfaatan kelor. Kita punya buku juga masih tentang kelor, bagaimana pemanfaatan di tingkat rumah tangga ya. Nanti kita bicara tentang bagaimana kelor punya nilai nutrisi yang tinggi, penting untuk perbaikan gizi dan kesehatan masyarakat. Di antaranya juga kita sedang menyiapkan baru tadi distribusi juga ada keluarga ya. Kapsul serbuk daun kelor. Ya, ini bagian dari More and More peduli. Oke. More and More peduli itu apa? Boleh lihat Boleh, Kang. mangga. Oh ini. Iya. Jadi kami di tim ini punya komitmen ketika kita punya penjualan, ya, menyisihkan sebagian dari penghasilan, terutama juga dari produk atau jasa yang kita jual secara kolektif di More and More untuk menyisihkan penghasilan, nanti disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk More and More peduli. Ini juga kita siapkan More and More peduli untuk kapsul ini karena ada sedikit request dari teman-teman yang positif COVID ya. Iya. Ini bisa membantu meningkatkan imunitas tubuh, jadi membantu dikonsumsi setiap hari, mempercepat pemulihan. Insya Allah nanti sebagian sudah kita distribusikan ada salah satu satgas lah secara internal untuk rekan-rekan yang terkena COVID, dan juga tadi kami distribusi juga di kebetulan baru selesai tadi pembinaan UMKM yang ada di RW 15 Kelurahan Citerep ini ya, lokasi koperasi ini di RW 15 pembinaan UMKM ya. Ini juga kita bagikan kepada peserta yang hadir. Juga kami distribusi tadi bibit kelornya kami berikan, jadi mereka bisa tanam di masing-masing rumah, bisa tanam sendiri, bisa petik sendiri, bisa olah sendiri. Jadi produknya ada, bibitnya ada, mau nggak nyanggakeun gitu. Nah, kita sekarang udah sama Kang Ian nih. Kang Ian izin mangga dulu. Oke, ya, Mas. Ya. Kang Ian, ini tadi saya kan
browsing nih Iya. tentang yang namanya daun kelor sama honey ya. Betul. Hanis ya. Kita teh penasaran gitu ya, dan ternyata di internet tuh ngarah ke more and more. Nah, boleh diceritain gak sih more and more teh apa gitu? Iya. Kalau saya sedikit ceritakan Iya. ya, itu diambil dari bahasa Latin tanaman kelor. Moringa itu adalah bahasa Latin dari tanaman kelor. Iya, iya. Nah, kalau boleh cerita sedikit kemarin di akhir Oktober kemarin, Cimahi punya event nih kan. Cimahi punya event kompetisi inovasi UMKM. Disebutnya kalau bisa browsing masih hangat kayaknya ya. Cimahi Small Business Innovation Competition 2020. Waduh, Ya, saya asik. Nah, 2020. Tapi nah, biar English. English. Jadi 2020. Jadi Oke. dalam event tersebut, kompetisi tersebut, kita pelaku UMKM di Kota Cimahi diarahkan untuk membentuk kelompok. Ya, beranggotakan 5 sampai 20 orang, membentuk kelompok kolaborasi UMKM dan membuat inovasi. Nanti dinilai oleh tim juri, diantaranya yang dipimpin oleh Mark Bliss dari tim Mark Itu Bliss. kan majalah yang luar biasa gitu. Iya, Marcus ini internasional lah gitu ya, dan luar biasa. Kemarin pun acara berjalan dengan excited lah kita Ya, ya. ya. Dan saya juga berterima kasih ke pemerintah Kota Cimahi yang biasanya kalau daerah lain punten ya, kalau ada anggaran teh jatuhnya ke pelatihan gitu kan. Oke. Kalau Cimahi mah enggak, jadi lebih kreatif, out of the box, bikin nice. kompetisi ya, terutama dalam kondisi pandemi seperti ini teh ya. Kan kita sedang lesu ya. Betul, UMKM betul, teh kumaha ditanya omset, wah Ya. omset Pak terjun bebas. Malah. Nah, dengan CSBI ini Ya. kita dimotivasi untuk berkolaborasi dan berinovasi. Ya, ya. Dan kami membentuk tim, kami beri nama More and More. Kenapa? Karena kami mengangkat ide kreatif tentang pemanfaatan tanaman kelor. Oh, jadi more and more ini teh tim. Iya. Kirain Han itu more and more itu adalah lagi dan lagi gitu. Sebetulnya kalau secara branding iya, more itu dari moringa. Ya. Kalau pakai lagi more and more itu moringa lagi dan moringa lagi. Kelor lagi Iya, ya. iya. Dan all about kelor lah. Hai. Nice. Oke. Ada juga lagu girl band K-popnya ya, More and More ya. Ada. Iya, ada, jadi ada. jadi secara branding dapat Iya, ya. iya, iya, iya. Kami menerapkan inovasi pemanfaatan tanaman kelor dalam produk-produk tim kami UMKM. Apa aja produk-produk? Ada kuliner, pangan olahan, Oke. fashion, craft, dan pada kenyataannya tema kelor ini bisa diterapkan pada semua produk kami begitu Oh, ya. oke. Tapi Ya. punten ya kan kalau misalnya soal ini ya kan Ya, ya. si daun kelor ini kan pasti dia dikaitkan dengan hal-hal yang bisnis ya, ya kan. Wah bisnis. ini misalnya nih di Raven ada yang macam-macamnya. Wah kepret sama daun kelor. Mesir jin. Musim jin misalnya gitu kan. Iya, iya. Tapi ternyata dari daun kelor ini kan sekarang tuh bisa diolah menjadi makanan, Ya, ya. minuman gitu kan ya seperti itu. Mistis ya, sebagian besar masyarakat kita masih berpikir kelor itu untuk memandikan jenazah. Ya. Kelor itu untuk ngepret yang katakanlah diganggu jin. Di pelet wah Oh, gila, iya. kelor. Tapi ternyata dari riset, dari kesehatan, Ya. tanaman kelor ini mengandung nilai gizi yang berlipat-lipat dibandingkan dengan makanan bahan pangan yang biasa kita konsumsi sehari-hari. Begitu. Ini ilmiahnya ya. Betul, Seperti itu. betul. Vitamin C katakanlah Ya. dari daun kelor segar itu 4 kali vitamin C jeruk. Wow. Iya, bayam ya dibandingkan dengan daun bayam kita selama ini berpikir bayam itu sumber zat besi ya. Zat besi, Ternyata iya. zat besi dalam kelor itu 7 kali dari zat besi yang Dari terkandung bayam? dalam bayam. Walah. Oke, itu. Jadi dan banyak nutrisi lainnya sehingga banyak orang mengatakan kelor itu adalah tree of hope, tanaman yang harapan. Oh, Ya, oke. yang secara nutrisi bisa membantu perbaikan gizi dan Iya. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Itu kita coba bawa masukkan dulu ke olahan pangan atau kuliner teman-teman kami. Ya, ada yang membuat nasi bakar daun kelor. Oke. Buat sambal daun kelor. Gurilem yang biasa, kalau gurilem biasa kan nggak Iya, aneh ya. iya. Dengan bumbu yang katakanlah bumbu tabur yang pedas atau gurih gitu Iya, ya. iya. Ketika ditambahkan serbuk daun kelor menjadi warna hijau. Dan itu menarik. Apaan nih gurilemnya hijau? Gitu. Biasanya kan orange. Iya. gitu kan. Ya. Brownies Hijau. juga sama. Brownies yang biasanya Brownies brownies juga coklat, dibikin kelor. brownies kelor Dari dengan kelor. warna yang kehijauan dan itu menarik. Cita rasa juga menarik.
Oh gitu. Iya. Yogurt ada produk Fresh Story yogurt kami ya, yogurt daun kelor. Itu sedang digandrungnya sekarang. Jadi dengan memasukkan ide kreatif pemanfaatan tanaman kelor, produk-produk kuliner dan olahan pangan teman-teman kami ini menjadi punya nilai lebih added value. Konsumen mencari, penasaran, pesen cookies kelor, puding kelor. Jadi best seller gitu ya. Jadi sebenarnya kalau dari daun kelor ini ya Yud, jadi bisa menjadikan silih tulungan gitu kan, seperti yang cerita Akang barusan kan gitu. Bisa membudidayakan masyarakat sekitar dari daun kelor ini ya. Secara konsep kita memetakan dari hulu ke hilir. Pertama kita sedang berpikir untuk budidaya di Cimahi. Kemarin dari Pak Lurah Cipageran ada lahan hutan kehati ya di daerah Cimenteng itu bisa digunakan untuk budidaya. Nanti siapa yang membudidayakan? Kelompok wanita tani yang ada di Cipageran. Sudah komunikasi dengan Pak Lurah gitu ya. Nanti diolah oleh siapa? Oleh pelaku UMKM yang ada gitu kan, baik itu dari tim More and More ataupun tim yang lain kalau misalnya nanti berkenan untuk bergabung. Nanti pemasaran bagaimana? More and More sedang memproses pendirian koperasi. Nah, kita sudah punya platform e-commerce atau toko online-nya. Wah, keren dong. Sudah. Keren dong. Ya, moreshop.moreandmoreindonesia.com bisa. itu kapan launchingnya Bang? Kemarin sudah launching. Ya, Sekarang tidak kita MC-in. Iya bener. Kok nggak sampai kita di MC-in? Enggak, ini sih recommended-nya kemarin beda ya. Kemarin mungkin tadinya kita kepikiran Kang Sule sih ya kemarin. Aduh, telat ketemu kita, sebenarnya. Jadi hulu ke hilir sudah kita pertimbangkan bagaimana pemberdayaan internal di anggota More and More sendiri yang memang masing-masing pelaku UMKM ya. Dengan single brand More and More, jadi merek More and More ini sudah kami daftarkan, merek dagangnya, iya sudah ada. Jadi teman-teman kami bisa pakai merek dagang ini bersama-sama. Misalnya More and More yogurt, More and More brownies. Jadi bukan milik perorangan. Oh enggak, jadi merek kolektif ya. Kalau sekarang istilahnya adalah kolektif brand ya. Mantap. Ya itu sudah kami terapkan. Jadi pemberdayaan di internal anggota tim kami pelaku UMKM sudah berjalan. Pemberdayaan dari hulunya kita sudah berdiskusi tentang pemberdayaan di kelompok wanita tani gitu ya, dan kehilirnya nanti marketing dengan digitalisasi dan dengan koperasi ini akan memungkinkan More and More menampung lebih banyak lagi potensi. Wah, kan ini mah ya dari hulu ke hilir semuanya melibatkan banyak ke orang. hilir, Betul. Ya, dari hulu ke hilir ya. Ini melibatkan banyak orang, atau berarti banyak orang yang berkontribusi, banyak orang yang terbantu dengan ini. Betul. Fase kemarin, fase kompetisi sudah kita lalui menjadi pemenang pertama. Ya. Fase kedua sekarang per Januari 2021 kita masuk ke fase berkoperasi. Ya setelah UMKM berkolaborasi, berinovasi, sekarang More and More berubah ke fase kedua adalah bertransformasi menjadi koperasi. Ketika dalam bentuk koperasi ini memungkinkan orang masuk, terlibat, bergabung lebih banyak lagi. Ini Han berarti Han silih tulungan teh. Betul. Silih tulungan yang unik. Kenapa? Karena di sini Kang Ian dan teman-teman dari mulai silih tulungannya berbentuk kompetisi, ya, terus kolaborasi dan inovasi menjadi suatu koperasi. Betul. Mantap ya. Mantap pisan. Tapi ini penasaran Kang. Ini sebenarnya siapa nih awal atau pencetus idenya si More and More ini gitu? Yang bisa jadi ada ini, ada itu, ada ini, ada itu gitu. Sebenarnya kalau saya ceritakan ada Ibu Susi. Ibu Susi adalah salah satu dosen di Stika Samadiyani Cimahi. Susilowati. Betul, dosen pengajar biasanya ilmu gizi ya di Stika Samadiyani Cimahi. 3 tahun kebelakang beliau tertarik dengan tanaman kelor. Ya, mempelajari literaturnya, hasil penelitiannya dan terpesona, tanaman ini ternyata memiliki kandungan nutrisi yang melimpah. Akhirnya beliau punya inisiatif untuk membuat kebun percontohan kelor di kampus. Dalam artian memanfaatkan lahan-lahan tidur, lahan-lahan yang terbengkalai di katakanlah pinggir-pinggir bagian belakang kampus itu ditanami dengan pohon kelor. Sudah ada 200 pohon kelor di kampus. Nah, Kang Ian sendiri di rumah ada berapa? Saya sedang penerbitan ada lebih dari 100. Tadi 15 sudah kita bawa di acara ini ya, ada pembinaan UMKM di RW. Boleh atau nanti kita dikasih oleh-oleh? Boleh. Dalam kelornya aja. Nah dari situ, dari kampus tersebut tadinya sih cuma ya ingin memetik ya
dari hasil kebun tersebut dipetik dan settingannya memang tadinya untuk pemberdayaan masyarakat dalam artian untuk pemanfaatan di tingkat rumah tangga untuk perbaikan gizi. Ya, rencananya tadinya mau dibagikan ke katakanlah kader-kader posyandu di sekitar Dapur seperti itu. Ya. Nah tiba-tiba betul. Sekarang sedang digadang-gadang ini prospektif untuk membantu pencegahan stunting atau kerdil ya, anak-anak balita yang kerdil. Ini tanaman kelor sedang prospektif sekali. Tapi tiba-tiba waktu itu Ibu Susi mendapatkan sebuah instruksi dari pimpinan untuk menyiapkan goodie bag yang isinya produk olahan kelor dalam acara wisuda. Mulailah kelimpungan, aduh saya harus produksi katanya, harus produksi cookies, harus produksi cheese stick, termasuk juga mungkin teh daun kelornya segala macam. Kertasnya juga. Ya, ini kan kerepotan, nggak mungkin dong saya mengerjakan sendiri, ngobrol ke saya, ya udah yuk kita tawarkan ke teman-teman UMKM. Mereka sudah biasa berproduksi kan, memproduksi. Kebetulan waktu itu berjalan kompetisi yang CSBI 2020. Akhirnya kita bawalah ide ini ke teman-teman pelaku UMKM, disambut baik, 16 orang berkumpul menjadi kelompok More and More. Seperti itu. Oke, inisiasi yang luar biasa ya ternyata ya. Oke, berawal dari suatu kebutuhan seperti kita tahu bahwa demand kuat, ya berarti kan ada yang harus disediakan, ada yang harus disiapkan juga. Iya, betul. Kelor ini luar biasa kepikiran loh ya. Iya, makanya aneh. Bukan aneh sih sebenarnya, karena kan ya itu tadi biasanya daun kelor itu kalau orang-orang zaman dulu kan pasti berhubungan dengan dunia mistis. Betul. Namun ternyata kalau misalnya secara ilmiahnya daun kelor ini sebetulnya itu banyak manfaatnya untuk kita semua. Apalagi di saat pandemi gini pasti orang-orang kebingungan dan yang pastinya juga mencari ide. Kita harus ngapain lagi ya? Kita bikin apa lagi ya? Gitu Tapi kan. bukan cuma kuliner dan pangan olahan loh kan. Kita punya yang namanya desain spektakelor. Bukan spektakuler, spektakelor gitu ya. Spektakuler. Jadi bukan cuma bukan bagian kuler, tanaman. Iya, spektakelor itu adalah mengambil bentuk-bentuk motif geometris dari tanaman kelor, baik itu daun, bunga, biji atau polong, kita terapkan, kita olah secara desain menjadi motif-motif latar. Mozaik. Nah, gitu. Jadi kita punya 1001 pilihan desain latar spektakelor. 1001 ya. Ini di Pak Deden nih ya tempat ini ya. Ini adalah kami ini Pak Deden mengembangkan 1001 motif latar desain spektakelor. Itu bisa kita terapkan pada tekstil, fashion, craft gitu ya, segala macam, interior, eksterior segala macam. Jadi Akang mau pakai ada ya? Ya, Akang mau pakai nanti seragam, mau pakai motif daun color bisa, ya. Terus juga pas kalau misalnya kemarin kami ikut kompetisi juga di Angkasa Pura 2 untuk UMKM gitu ya, dan kami mendapatkan juara untuk kategori perdagangan. Ya. Dan itu kami perlihatkan Angkasa Pura 2 19 bandara. Kalau mau menyiapkan seragamnya untuk kru bisa menggunakan desain spektakelor. Ya, kemejanya, kopernya, bantal yang biasa kita bantal tidur kalau di pesawat itu bisa menggunakan dan interior juga bisa, mau wallpaper, gordin, peralatan makan dan sebagainya itu bisa kita beri desain motif spektakelor. Nanti Pak Deden bisa cerita lebih banyak. Jadi bukan cuma makanan aja, tapi motifnya kita jadikan motif spektakelor dan kita juga punya motif batiknya sebetulnya. Kita berharap motif batik ini akan menjadi motif batik yang baru di Cimahi. Kita sekarang punya 5 motif batik Cimahi. Kita berharap ditambah dengan kelor menjadi. Oke. Apakah siapa dulu nih? Yuk. Ini sweet apa nih? Sweet 17. Sweet Jepang ya? Yuk. 1, 2, Oke. Sip. Pertanyaan terakhir mungkin sebelum kita juga pengen keliling-keliling ya, kayak gimana yang tadi Kang Ian bilang, dari mulai motif, dari mulai panganan ataupun bentuk-bentuk lain, dan katanya juga ada kapsul ya. Ada. Nah, Kapsul apa? ada kapsul dari kelor. Untuk meningkatkan imunitas tubuh di masa COVID seperti ini. Di masa pandemi seperti ini harus banget. Berarti kita harus jalan-jalan. Iya. Oke. Harus coba juga nanti ya. Let's go. Nah, ini pengen tahu gimana nih nilai Silih Tulungan yang akan terapkan nih sama teman-teman yang terlibat langsung di More and More nih.
secara pribadi sebagai ketua kelompok, saya tidak mengatakan bahwa more and more itu saya tidak. Tapi more and more itu adalah kita semua. 16 orang teman-teman di grup ini, dan sekarang 20 ya di koperasi ya. More and more itu bukan saya, tapi mereka, teman-teman semua. Ketika mendapat kemenangan, trofi, hadiah, ini bukan saya. Ini adalah teman. Saya nggak mungkin dong dapat hadiah itu, dapat trofi tersebut. Saya hanya, kalau saya kan berangkat dari pemberdayaan masyarakat kan. Ya. Jadi tidak fokus ke saya, tapi saya memunculkan potensi-potensi yang ada di anggota. Keren. Yang tadinya punten ada anggota yang Pak saya produksi siomay, tapi saya nggak merek aja nggak punya Pak, nggak tahu pakai merek apa. Logo juga nggak tahu Pak tolong dong desainin logonya, labelnya nggak tahu Pak, kemasan seperti apa. Kita create, kita bantu, jadilah siomay gajah. Siomay gajah. Ya, warna Segede gajah. Ya kan, segede gajah gitu kan. Nah, dari branding udah dapet kan, ternyata Pak mau pakai nama siomay apa gitu ya. Enggak ngangkat Bu dari brand, coba siomay gajah karena posisinya di lebih gajah. Orang jadi siomay gajah tuh gajah atau apa. Iya. Dengan tambahan di dalam topping siomaynya pakai daun kelor, di bumbu kacangnya pakai kelor. Jadi siomay gajah, moringa siomay gajah. Jadi dari yang saya mengatakan kemarin, more itu bukan saya, tapi more and more itu bercerita from nothing to something. Dari yang tadinya kita secara terpisah 16 orang ini sebetulnya ya punya usaha masing-masing ya, jatuh bangun sendiri, berkelompok menjadi pemenang dan menjadi sesuatu yang wah. Dan sehingga Akang cek di Google muncul ya, ternyata ada more and more nih gitu ya. From nothing to something atau from nothing to the thing gitu. Luar biasa bahwa silih tulungan ini ya diimplementasikan sama Kang Ian ini filosofinya seperti nyerek ya, satu-satu mah gitu ya. Kalau satu-satu mah kan aduh kayaknya lama buat sejuk bareng-bareng itu bisa nyapu semuanya. Betul. Gitu ya. Itu mungkin ya Kang ya, Siap. silih tulungan pernya yang diimplementasikan sama Kang Ian ini ya. Oke, luar biasa sekali tentunya ya. Kan kita penasaran nih Kang Ian. Produk-produknya, pattern-patternnya kita pengen lihat dong. Ayo kita keliling ya. Ayo, let's go lah kalau Kita gitu. perlu sweet nggak nih? Oh, nggak usah. Perlu lah. Oke, kita keliling ya. Oke, yuk. Gak kerasa kita ngobrol tadi, panjang kali lebar kali tinggi. Nah sekarang kan aku mau coba minum ini, boleh nggak? Boleh ya? Kita coba ya sebelum kita pamit nih. Buka dulu maskernya Bapak, kalau mau minum Pak. Ini ada, minum Ayo, ini. mangga, silakan. Coba. Tapi ini aturan minumnya berapa kali sehari? Oh iya, kalau untuk dosis ya, dosis untuk serbuk daun kelor sendiri, sebetulnya tidak ada dosis toksik untuk konsumsi kelor. Jadi sebetulnya bisa bilang rentang keamanan dosisnya sangat lebar. Tapi kalau untuk konsumsi sehari-hari, bisa katakanlah 2 di pagi hari, 2 siang hari, 3 sore hari. Ini jadi 2 nih ya? Boleh. Soalnya aman, karena Belum makan aman? Aman. Karena kelor sendiri punya sifat anti-inflamasi, anti radang yang akan membantu sebetulnya jika ada peradangan di saluran cerna juga akan terbantu untuk pulih. Mohon pisan Akang sudah berbagi cerita mengenai. Atau nanti mah jangan ngadadak. Siap, atuh nanti ya. Dan kita juga ya. Tadi teh siap berangkat aja Bingung kemana ya kita teh gitu. Tadi teh jadi udah kesini ya gitu kan. Kan tadi saya lagi ada penyuluhan kan di ini jadi gitu nggak apa-apa. Nanti ya kita coba lagi. Siap. Kalau gitu kita bawa mangga. More and more-nya kapsul daun kelornya. Terima kasih. Mangga itu juga bisa dibaca, bisa dibagikan. Kan udah dulu bisa sehat-sehat selalu ya. Terima kasih sudah berkunjung ke More and More, ke Cimahi, dan selamat melanjutkan perjalanan ya. Siap dong ya Kang ya. Jangan menghilangkan, kita harus saling ingatkan. Silih asih, asuh asa, mari kita silih tulung.